Satu abad silam sebelum bangsa Eropa, para ilmuwan peradaban Muslim telah menciptakan pengetahuan matematika baru. Mereka juga berperan dalam memperluas cakupan ilmu matematika. Aljabar merupakan salah satu cabang dalam ilmu matematika. Penemunya adalah Al-Khwarizmi. Ia memperkenalkan konsep baru dalam matematika di Baghdad sekitar tahun 830 Masehi. Ada banyak penemuan di bidang matematika dari peradaban Muslim. Penemuan itu mencakup ilmu aljabar, geometri, sistem bilangan desimal, sinus dan kosinus, serta masih banyak penemuan lain yang masih digunakan hingga kini. Al-Khwarizmi ternyata memiliki nama lain. Di dunia barat, ia dikenal sebagai algoritmi, sumber istilah matematika dan komputer, algoritma. Saat aljabar ditemukan, konsep ini menciptakan revolusi dalam sudut pandang masyarakat mengenai bilangan. Ilmu aljabar memisahkannya dari geometri, yang merupakan akar konsep matematika peradaban Yunani. Al-Khwarizmi menulis buku Al-Jabr wal Muqabiluhu yang memperkenalkan dasar-dasar aljabar yang kita pelajari kini. Ahli matematika lain adalah El-Karaji. Ia mengembangkan aturan-aturan aljabar dan merintis sekolah aljabar yang bertahan hingga beberapa ratus tahun. Ilmu matematika turut berperan dalam karya seni. Di peradaban Muslim, geometri banyak diterapkan dalam mozaik keramik yang memukau di masjid dan istana. Angka 0 pertama kali dipopulerkan sebagai konsep matematika oleh peradaban Muslim. Tanpa kontribusi tersebut, kita tidak dapat membedakan antara angka seperti 23 dan 203. Matematika juga disukai oleh penyair. Di peradaban Muslim, penyair bernama Umar Khayyam memberi sumbangan kepada aljabar. Ia memberikan gagasan mengenai cara menyelesaikan persamaan-persamaan rumit. Aljabar tiba di Eropa pada abad ke-12. Lambang angka yang kita gunakan 0, 1, 2, dan seterusnya sampai 9 berasal dari lambang angka Arab yang telah digunakan lebih dari 1 abad yang lalu. Dahulu, ada 2 sistem penomoran atau penghitungan dalam dunia peradaban Muslim. Pertama, angka ditulis dalam abjad. Kedua, angka ditulis menggunakan lambang Babilonia kuno. Kedua sistem angka tradisional tersebut akhirnya diganti dengan angka-angka baru yang dikenal sebagai angka Arab, dikembangkan dari angka India kuno. Sistem angka Arab juga dikenal sebagai angka gubari, karena orang Muslim dulu menggunakan papan dengan debu atau gubar untuk menghitung. Sistem angka Arab dianggap lebih mudah untuk melakukan perhitungan daripada sistem Romawi yang menggunakan huruf-huruf seperti X, V, I, L, C, dan M sebagai angka. Begitu juga dengan sistem-sistem angka lainnya yang menggunakan titik, gambar, atau penghitungan jari. Sistem angka Arab juga memperkenalkan pecahan sederhana dan pecahan desimal. Pecahan yang penyebutnya merupakan kelipatan 10/10, 100, 1000, dan seterusnya. Sistem angka Arab semakin dikenal berkat para pelajar. Sejak abad kedua, mereka yang menimba ilmu di pusat pendidikan Muslim di Afrika Utara dan Eropa Selatan memperkenalkan sistem angka Arab ke seluruh penjuru Eropa. Salah seorang ilmuwan Muslim terbaik, Al-Biruni, menggunakan trigonometri untuk menghitung keliling bumi. Hasilnya bahkan sangat dekat dengan hasil perhitungan modern. Matematika juga digunakan oleh ilmuwan di bidang astronomi. Pada awal abad ke-9, Al-Khwarizmi membuat tabel yang dapat membantu perhitungan angka-angka yang hilang di tabel astronomi untuk menentukan lokasi bintang. Kini, trigonometri digunakan untuk menghitung jarak ke bintang-bintang, mengetahui tinggi gedung dan pepohonan, serta banyak lainnya. Para ilmuwan dari Rumah Hikmah di Baghdad dan universitas-universitas di Kairo, Mesir menelaah peninggalan bangsa Yunani, lalu menambahkan kontribusi mereka di bidang geometri. Berkat pemahaman matematika yang lebih baik, masyarakat dapat menerapkannya dalam urusan bisnis dan kehidupan sehari-hari. Ilmuwan Muslim lainnya yang berkontribusi di bidang matematika adalah Ibnul Haytham. Pada abad ke-10, ia menemukan cara mencari semua bilangan sempurna genap. Itu adalah bilangan bulat positif yang merupakan hasil penjumlahan semua faktornya, kecuali bilangan itu sendiri, yang telah membuat pusing para pemikir sejak zaman dahulu. Matematika juga digunakan di dunia arsitektur Muslim. Pola geometri yang rumit bisa diaplikasikan untuk melapisi dinding, atap, lantai, dan kubah.